ya. Agustus Agustus lah ya, 2025. belum betul. ada 1 tahun lah gitu Ya. kan. Dan cerita penunjukan dan bagaimana dia terjadi itu juga cukup menarik juga tuh Ci. Ada Ya, turbulensi dinamika. turbulensi dikit lah di internal Gerindra. Betul. Jadi sebetulnya di awal tahun 2025 Ya. dalam acara hari ulang tahun Prabowo lagi. hari ulang tahun Gerindra kan gue Ya. jadi nervous kan ngomongin Sugi. Prabowo itu menyampaikan akan ada reorganisasi. Salah satunya Sekjen Ya. Gerindra, karena saat itu Sekjen Gerindra adalah Ahmad Muzani. Ya. Ya. Dan memang sudah lama nih Ahmad Muzani. Lama, sejak berdiri. Awal berdiri, betul. Berdiri 2009 Ya. sampai 2025 itu dijabat oleh Muzani. Ya. Ya. Kemudian akan ada pergantian. Waktu itu calon kuatnya sebetulnya adalah Menhan yang sekarang. Ya. Oh, Syafri Pak Samsudin. Safri, oke. Kita sudah pernah nulis Kang. Ya, betul, Jadi nanti betul. di sini ya, Ya. linknya. Kemudian ternyata ada manuver lah dari Hambalang Boys. Hambalang Boys ini adalah Gerindra, kader-kader muda Gerindra yang dekat sama Prabowo, yang hampir setiap hari itu ada di sekitar Prabowo. Ya mereka sekarang duduk di kursi eksekutif lah ya, katakanlah Prasetyo dan lain-lain, untuk memberikan masukan kepada Prabowo. Kalau Sekretaris Jenderal Gerindra dipegang oleh orang yang sudah senior secara usia, itu susah untuk mendekatkan Gerindra dengan anak muda. Sedangkan target Gerindra untuk pemilihan umum di 2029 itu adalah menggait 30% suara, mendapatkan 30% suara. Mayoritasnya itu adalah anak muda. Ya. Anak muda, Ya. betul. Ya, dan Prabowo sangat mendengar ya masukan Hambalang Boys ini ya Ci ya. Ya. Di situ mungkin juga ada selentingan gitu. Muzani ini jadi sekjen udah terlalu lama nih Kang. Iya. Dia dari partai berdiri dari tahun 2008 gitu Ya, ya kan. artinya 17 tahun lah ya. 17 Udah tahun. belasan 17 tahun dia Ya. menduduki posisi sebagai sekjen. Ya, tapi itu cukup mendadak. Penunjukan Sugiono itu cukup mendadak dan waktu itu ya, waktu kita menulis soal Sugi menjadi sekjen, itu memang di internal Gerindra sendiri tidak mendengar bahwa Prabowo sudah menunjuk Sugiono sebagai sekjen. Jadi pemberitahuan dilakukan oleh DPD kepada bawahan-bawahan atau kader-kader Gerindra di daerah. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah situasi di partai sama dengan yang terjadi di Kementerian Luar Negeri misalnya? Maksud gua adalah komunikasi, jalan nggak? Organisasi, rodanya bergulir atau enggak? Gitu. Nah ini yang juga yang menjadi kritiknya itu kritik sunyi, gitu. Iya. Kalau di Kemenlu mungkin kritiknya agak bersuara gitu ya, agak terdengar. Kalau di Gerindra kan ini satu komando ya, jadi mereka mau mengkritik tuh bisik-bisik gitu. Dan dari bisik-bisik itu kita mendengar bahwa sejak Sugiono menjadi sekjen, memang mesin organisasi partai itu tidak selancar seperti ketika Muzani menjabat sebagai sekjen, karena urusannya Sugiono itu banyak banget sebagai Menlu. Dan Sugiono lebih sering ke luar negeri untuk mendampingi Prabowo. Sehingga urusan-urusan internal partai itu banyak yang tertunda dan beberapa terbengkalai. Ini gue kasih contoh satu ya, dari narasumber yang kita wawancarai. Mereka adalah siapa? Mereka adalah kader-kader Gerindra, enggak muda juga. Ada yang muda, ada yang senior. Karena kita kan menemui tentu saja lebih dari satu orang, kan tidak hanya satu orang. Mereka cerita misalnya pengkaderan Gerindra. Gerindra itu punya wadah pengkaderan yang namanya Gerindra Masa Depan, GMD. Ini sebetulnya salah satu pendirinya juga Sugiono. GMD ini adalah merekrut anak-anak muda untuk disiapkan menjadi calon-calon pentolan-pentolan Gerindra nanti. DPC, DPD, atau Gerindra-Gerindra di daerah itu mengirimkan 1-2 orang dalam